Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai special tool ya. Yang pertama adalah special tool untuk overhaul engine. Tool pertama adalah spring pusher yang merupakan special tool untuk melepas ataupun memasang valve spring pada engine. Jadi di sini ini spring untuk valve, kemudian nanti di bagian atasnya ada lock ya yang harus kita lepas untuk bisa melepas valve dari spring ini atau untuk memasangnya nanti. Nah, untuk cara pakainya sendiri adalah nanti di nomor 6 ini kita tancapkan atau kita pasangkan ulir ke salah satu lubang yang ada di silinder head. Kemudian kita posisikan nomor 3 ke spring yang mau kita lepas atau ke valve yang mau kita lepas. Kemudian kita tekan handle nomor 1 sehingga kita bisa melepas lock dari spring tersebut. Kemudian kita rilis secara perlahan agar gaya dari spring tadi tidak melesat gitu ya. Seperti itu. Kemudian tool selanjutnya adalah liner puller. Nah, sebagaimana namanya liner puller ya, digunakan untuk menarik liner. Ditarik dari mana? Dari engine block. Seperti itu. Jadi kalau kita mau melepas liner, kita cari dulu nih adapternya ini, sesuaikan dengan ukuran liner yang akan kita lepas gitu ya. Kemudian kita susun seperti gambar ini. Nah, jadi nanti di sisi bawah akan nyangkut lah ibaratnya gitu ya ke sisi liner. Kemudian dari atas ini kita kencangkan nutnya ya. Kita kencangkan nutnya, maka rodnya ini akan keangkat dan sekaligus membawa liner tersebut ke atas atau terlepas dari engine block. Nah, ini adalah ketika posisi dipasang tapi tidak masuk ke engine gitu ya, atau tidak terpasang di engine. Secara penyusunan seperti ini. Nah, semakin kita kencangkan nut nomor 5, maka nomor 4 nih ya, studnya nomor 4-nya akan ketarik ke atas. Kemudian nomor 2 ini plate-nya ini akan membawa liner itu ke atas bersamaan dengan stud 4 tadi. Selanjutnya ada push tool. Nah, push tool ini digunakan untuk melepas dan memasang bushing pada camshaft ya. Jadi sebenarnya bushingnya itu kan nanti dia dipasangkan ke housingnya atau ke engine block ya. Baru nanti si camshaftnya itu dipasangkan ke blok tersebut. Nah, jadi untuk melepas ataupun memasang dari bushing ini tadi dari ke engine block atau dari engine block, maka kita gunakan tool yang disebut dengan istilahnya push tool ini tadi. Nah, di sini ada nomor 3, ada push tool-nya, kemudian ada nomor 1 sebagai bar, kemudian di nomor 2 ini push tool juga dengan ukuran yang berbeda, kemudian di nomor 5 ini ada collar, kemudian di nomor 4 ada guide dan 6 spacer. Kemudian ada piston ring tool. Nah, bentuknya seperti tang atau pliers. Nah, kemudian di bagian depan ya nanti ada kaitnya, pengaitnya nanti akan kita pasangkan ke ring piston. Jadi untuk merenggangkan ring piston ketika kita tekan bagian handle-nya sini, setelah posisi sudah renggang bisa kita pasangkan ke piston ataupun kita melepas dari piston tersebut. Tentunya ini nanti menyesuaikan dengan ukuran masing-masing piston. Nah, ini kurang lebih bentuknya. Ini nanti kaitnya yang nanti akan kita pasangkan ke ring pistonnya. Kemudian di sini ini untuk engine 92, 94 dan seterusnya sampai 110 series ya. Kemudian di sini untuk 120 ke atas sampai engine kami bisa menggunakan part number yang kedua. Kemudian ada liner driver. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan liner puller untuk melepas, liner driver digunakan untuk memasang daripada si liner tersebut ke engine block. Nah, jadi di sini nanti dia si liner driver ini secara ukuran nanti sesuaikan dengan masing-masing seperti tabel yang ada di sebelah ini ya. Kemudian menggunakan hammer untuk memukul titik tengah dari si liner driver untuk memasang atau mendudukkan liner ke engine blocknya.
Kemudian ada piston holder. Nah, tadi setelah kita pasang liner, kemudian kita mau masang piston gitu ya. Nah, untuk memasukkan piston ke dalam liner ini tidak mudah kawan. Karena si ring piston itu memiliki diameter yang lebih besar daripada liner atau diameternya liner. Oleh karena itu si apa namanya ring piston itu harus kita press ya menggunakan piston holder ini agar bisa kita dorong masuk ke dalam liner. Nah, bisa juga menggunakan piston ring kompresor. Kalau ini dia bisa berbagai macam ukuran gitu ya. Kalau yang di sebelumnya tadi di sini hanya sesuai masing-masing ukuran. Nah, kalau yang ini berbagai macam ukuran engine bisa kita press dengan piston ring kompresor. Nah, selanjutnya kita dorong piston itu masuk ke dalam liner. Kemudian filler gauge ini special tool sebenarnya bisa dikatakan untuk mengukur ya, melakukan pengukuran atau melakukan adjustment pada kalau di engine ini pada valve clearance ya. Jadi untuk melakukan adjustment berapa sih celah dari valve terhadap apa namanya rocker arm gitu ya. Nah, ini ada adjusternya, kita lakukan adjustment, ukurannya kita sesuaikan dengan standar dari masing-masing apa namanya engine gitu ya. Selanjutnya holder. Holder ini merupakan dudukan untuk dial indikator yang akan kita gunakan ketika kita melakukan pengukuran protrusion dari si nozzle ya. Jadi protrusion nozzle itu merupakan tingkat nongolnya nozzle terhadap cylinder head ya ketika posisi dibalik gitu. Cylinder head dari sisi bawah. Bisa juga digunakan untuk mengukur valve sinking atau tingkat kerataan antara valve terhadap permukaan dari cylinder head. Nah, intinya tool ini hanya untuk memegangin atau menjadi holdernya si dial indikator. Selanjutnya ada hanger. Hanger ini special tool untuk mengangkat cylinder block ya. Sebagaimana kalau kita punya hanger untuk baju, ya ini ada hanger untuk engine block. Jadi engine block bisa pasangkan hanger, kemudian kita mounting baut, kemudian bisa kita angkat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya special tool untuk steering clutch. Nah, kalau sudah belajar mengenai doser pasti sudah kenal namanya steering clutch dan steering brake. Nah, untuk membongkar steering clutch dan steering brake yang mana di dalamnya terdapat spring yang digunakan untuk engage-nya disc dan blade yang ada di dalamnya sana, maka kita perlu tool kompresor ya untuk menekan terlebih dahulu spring tersebut agar kita bisa membongkar baut mountingnya cover ini. Nah, ketika ini udah kelepas, maka kita bisa rilis perlahan ya. Di sini ada puller, hidrolik puller. Kita rilis perlahan olinya sehingga kekuatan spring ini akan mendorong cover sehingga posisinya nanti akan free, jadi tidak berbahaya lagi ketika kita bongkar. Kemudian ada lifting tool bevel pinion. Nah, ini semacam hanger sebagaimana engine tadi, namun untuk peruntukannya di sini digunakan untuk melepas bevel pinion SC pada bevel gear unit doser gitu ya. Nah, pasang dari si pinion tadi adalah bevel gear. Nah, untuk mengangkat bevel gear dari housingnya bevel gear pada doser ini, kita bisa menggunakan lifting tool ini ya. Ya, semacam hanger juga dan kita sangkutkan menggunakan bolt ini ke bawahnya gear atau bawahnya gigi ini ya. Sehingga kita bisa angkat secara vertikal ke atas bevel gearnya dari housing. Kemudian master pin installer and remover. Nah, ini adalah tool yang digunakan untuk menyambung atau melepas track SUESI melalui master pin-nya ya sebagaimana yang kita tahu bahwasanya untuk sambungan gulungan track SUESI itu bisa menggunakan master pin atau juga menggunakan master link. Nah, kalau menggunakan master link maka kita nggak perlu tool ini. Tapi kalau menggunakan master pin kita harus bisa mengeluarkan pin ya ibaratnya kayak semacam memutus rantainya gitu ya. Memutus rantainya sehingga
track WSI bisa kita lepas atau kita gelar. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pemasangan toolnya, kemudian menggunakan silinder hidrolik atau puller hidrolik untuk mendorong si pin atau master pin ini keluar dari link ya, keluar dari linknya. Nah, di nomor 15 ini nanti semacam ada pin yang secara ukuran lebih kecil sehingga memudahkan nanti ketika sudah terlepas pinnya, ini dia akan menggantikan master pin untuk tetap posisinya masih nyambung untuk linknya. Sedangkan untuk lepasnya tinggal kita angkat sedikit agar lubangnya si master lubangnya link itu lurus satu dengan pasangannya, maka pin nomor 15 ini bisa kita lepas atau kita keluarkan.